Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Mio, Media Injil Online. Tema saat ini adalah mujizat. Mujizat adalah suatu peristiwa yang menyimpang dari kebiasaan biasa ketika orang kehilangan nafas dan mati sampai kita menguburnya, tetapi tiba-tiba ada penyimpangan dari kebiasaan semula menguburnya. Biasanya kalau kita berjalan di atas air itu tenggelam, tapi ternyata ketika kita berjalan di atas air tidak tenggelam, menyimpang dari kebiasaan itu, sungguh keajaiban. Biasanya kalau saya lompat dari atas gedung saya akan turun, biasa saja. Tapi begitu saya lompat di malam hari untuk naik, itu melenceng dari kebiasaan dan itu namanya keajaiban. Jadi, penyimpangan dari kebiasaan itu tidak terjadi setiap hari karena jika menyimpang setiap hari, maka penyimpangan itu menjadi kebiasaan. Biasanya orang mati tidur sepanjang waktu. Tetapi jika ternyata keajaiban terjadi setiap hari begitu orang mati bangun, sekali orang mati tidak bangun, itu keajaiban seseorang mati tetapi tidak bangun. Jadi mujizat tidak harus selalu terjadi. Jika Anda mempelajari tentang mujizat di dalam Alkitab, jangan katakan di dalam Alkitab bahwa mujizat selalu terjadi, tidak. Mujizat hanya terjadi di beberapa titik. Pertama pada zaman Musa dan Yosua, mujizat itu banyak. Setelah zaman hakim-hakim itu, raja-raja ajaib hampir tidak ada. Tiba-tiba banyak lagi mujizat muncul di zaman Elia dan Elisa. Setelah Elia dan Elisa mujizatnya hilang hampir tidak ada. Tiba-tiba muncul lagi di zaman Yesus dan para rasul mujizat itu banyak. Setelah zaman Yesus dan para rasul dia menghilang lagi. Maka di dalam Alkitab ada 3 titik di mana mujizat berkerumun atau banyak terjadi. Musa, Yosua, Elia, Elisa, Yesus dan para rasul. Pertanyaan kami adalah, mengapa mujizat dikelompokkan pada 3 titik ini? Mujizat itu dikelompokkan pada 3 titik karena mujizat berkaitan dengan wahyu Tuhan. Begitu Tuhan mengungkapkan sesuatu, Dia memasukkannya dengan mujizat sehingga orang akan percaya pada hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memberikan wahyu. Musa diberi kepercayaan Tuhan untuk memberikan wahyu hukum, wakil Taurat. Musa wakil hukum, untuk mengkonfirmasi pesan Musa, banyak mujizat. Elia Elisa adalah wakil nabi, sedangkan Musa adalah wakil hukum. Elia Elisa wakil nabi, kemudian para nabi diberi banyak mujizat. Setelah itu Yesus dan para rasul ini membuat perjanjian baru. Maka setelah itu, banyak mujizat diberikan. Dan setelah Yesus dan para rasul, apalagi setelah kitab suci ditulis, wahyu selesai, tidak ada wahyu baru. Dalam Alkitab, buku terakhir adalah kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal terakhir adalah pasal 22. Dalam pasal terakhir dari kitab terakhir dalam ayat terakhir ayat 18, saya bersaksi kepada semua orang yang mendengar kata-kata nubuatan ini kitab, jika ada yang menambahkan sesuatu pada perkataan ini maka Allah menambahkan kepadanya musibah. Berarti tidak boleh ada wahyu baru. Mujizat identik dengan wahyu, sehingga Musa diberi wahyu banyak mujizat. Elia Elisa diberi wahyu banyak mujizat. Yesus, para rasul mendapat wahyu banyak mujizat. Wahyu selesai maka mujizat otomatis berkurang. Alkitab masih berbicara tentang sekumpulan mujizat yang akan datang di mana dan oleh siapa. Matius 24 karena Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Mereka akan melakukan tanda-tanda dan keajaiban yang besar, sehingga jika mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya, dari ketiga mujizat tersebut masih ada satu tahap, yaitu mujizat yang berlipat ganda, yaitu mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Maka kita juga dapat melihat dalam 2 Tesalonika 2 kedatangan si Durhaka. Si Durhaka ini adalah antikristus. Itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan segala macam perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat palsu. Ini berarti bahwa mujizat-mujizat ini adalah tanda-tanda tindakan ajaib dari pekerjaan setan. Kemudian Matius 7, Anda melihat ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tentang nabi palsu ini kemudian muncul di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru Tuhan. Yang mulia, bukankah kami bernubuat atas namamu? Siapakah orang-orang ini? Nabi palsu. Bukankah kami bernubuat atas namamu? Berarti nabi palsu dapat membuat nubuat dalam nama Yesus. Mengusir setan atas namamu. Nabi palsu juga bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Melakukan banyak mujizat atas namamu juga. Nabi-nabi palsu dapat melakukan mujizat. Tapi Yesus berkata pergi, aku tidak pernah mengenalmu. Yesus tidak mengatakan pergi dulu aku tahu kamu sekarang tidak. Tidak, saya tidak pernah.
Berarti mereka tidak beriman. Mereka adalah nabi palsu. Jauhi aku penjahat. Artinya setelah era mujizat Musa, kemudian era mujizat Elia Elisa, kemudian era mujizat Yesus dan para rasul, kemudian era mujizat nabi palsu dan iblis. Itu terjadi menjelang akhir zaman. Musa telah berlalu, Elia Elisa telah berlalu, Yesus dan para rasul telah berlalu. Maka satu zaman, jika di akhir zaman mendekati akhir zaman ada banyak mujizat, kita harus curiga. Pertanyaannya, benarkah di akhir zaman Tuhan tidak bisa melakukan mujizat atau tidak mau melakukan mujizat? Tidak terlalu. Tuhan juga dapat melakukan mujizat, tetapi itu bukan pola yang umum. Jika hari ini Tuhan ingin melakukan mujizat, Dia bisa membantu orang percaya, menjawab doa orang percaya, ya. Tetapi Tuhan tidak selalu ingin melakukan mujizat. Pertanyaan kita, jika ternyata Tuhan masih bisa melakukan mujizat, nabi palsu juga bisa melakukan mujizat, lalu kita tahu di mana mujizat yang sebenarnya ini ataukah mujizat palsu ini. Pertama, dari ajarannya, jika Anda melihat orang-orang yang dapat melakukan mujizat tetapi ajarannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu pasti nabi palsu. Ulangan 13, jika seorang nabi atau seorang pemimpin muncul di tengah-tengah dan dia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, artinya dia dapat melakukan mujizat, dan jika tanda atau mujizat tersebut terjadi, itu berarti mujizat itu benar-benar terjadi, dan dia membujuk ayo ikut Tuhan lain yang tidak tahu. Nah ini sudah ketahuan, buat mujizat tapi ajarannya harus ikut Tuhan yang lain. Ini nabi palsu, dan banyak berkeliaran di samping kita. Buat mujizat pakai nama Tuhan, tapi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Katanya punya nabi baru setelah Yesus. Ini nabi palsu. Keduanya meneliti ciri-ciri mujizat karena mereka mengklaim itu mukjizat dari Tuhan. Keajaiban pertama dari Tuhan yang tidak bisa diulang. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Tidak ada mujizat di Alkitab. Setelah sembuh dari lumpuh, sekarang dia bisa melakukan mujizat tapi masih pincang. Tidak ada mujizat di Alkitab orang buta disembuhkan tapi setelah itu masih butuh kacamata -15 tidak ada. Semua kesembuhan yang ada di Alkitab sekarang sudah sempurna. Bagaimana bisa? Mujizat dalam Alkitab terjadi dengan segera, bukan suatu proses. Tidak pernah Tuhan Yesus menyembuhkan siapapun dan dia secara bertahap tidak menyembuhkan apapun. Semoga cepat sembuh. Ada seorang buta yang begitu membuka matanya agak kabur, Tuhan Yesus menyuruhnya untuk segera melihat di kolam Siloam. Tidak ada yang pulih secara bertahap. Tapi mujizat sekarang, lalu jika demikian, jika memang mujizat itu tidak alkitabiah, dari mana mujizat itu berasal? Menurut saya ada dua, bahkan tiga. Pertama dari setan, kedua dari tukang sulap jadi dukun, dan ketiga dari karena efek psikologis. Jika kita berbicara tentang penyakit, banyak sekali jenis penyakit. Ada tiga penyebabnya penyakit. Yang pertama murni medis, sakit kepala, flu, dan sebagainya. Tapi ada rasa sakit yang karena efek psikologis yang membebani pikiran, stres, frustasi, bisa membuat banyak penyakit, dendam pada orang yang tidak mau memaafkan, bisa menyakiti. Jadi di sini Alkitab mengatakan hati yang bahagia adalah obat. Jadi jika dia sudah menenangkan pikirannya, dia bisa pulih. Nah disinilah banyak orang bermain secara psikologis hingga hipnotisme. Dalam efek psikologis ini, musik memainkan peran penting, sehingga begitu orang dibawa ke trans tinggi, sesuatu bisa terjadi. Ketika musik dan trans tinggi, gejala aneh muncul. Orang bisa jatuh, orang bisa muncul bahasa aneh, hula bala-balaba. Intinya soal mujizat, kita lihatlah ajarannya dan lihatlah ciri-ciri mujizatnya. Jadi jika Anda adalah orang yang tergila-gila dengan keajaiban, Anda akan paling mudah disesatkan. Kami bukan tidak percaya keajaiban. Tentu kami percaya keajaiban bisa terjadi jika Tuhan berkehendak. Tetapi Tuhan tidak selalu ingin membuat keajaiban. Terkadang Dia membantu kita dengan melakukan keajaiban. Terkadang Dia membuat kita menderita atau sakit, tetapi memberi kekuatan dalam rasa sakit kita. Orang-orang seperti Paulus berkata begini, "Aku diberi duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggoyahkanku agar aku tidak meninggikan diri." Apa itu duri dalam daging? Mungkin penyakit tertentu. Tentang hal ini saya telah berseru kepada Tuhan 3 kali. Paulus telah berdoa kepada Tuhan agar utusan iblis menarik diri dari saya. Apakah Tuhan menjawab doanya? Tuhan berkata apa? "Kasih karuniaku cukup bagimu, karena dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna." Artinya Paulus sakit, ternyata doa ini tidak terkabulkan. Mengapa?
Tuhan berkata kasih karunia sudah cukup, jika kamu lemah kekuatanku akan sempurna. Semakin lemah kamu, semakin kamu bergantung padaku. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa saya senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesulitan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan. Karena jika saya lemah maka saya kuat. Jadi waspadalah terhadap mujizat palsu, yang pasti ada banyak. Tetapi lihat ajarannya. Yang pertama, kalau tidak mengakui Yesus, sudah pasti itu nabi palsu. Dan yang kedua, mungkin bukan nabi palsu, tapi ajaran dan prakteknya menyimpang. Untuk kasus ini banyak dalam gereja-gereja juga. Tetapi untuk nabi palsu sudah pasti setelah Yesus terus ada nabi baru lagi. Itu otomatis nabi palsu. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.